Mempelajari metadata jalur pembiayaan online dan data Anda bisa dimaksimal. Punya nomor baru ataupun Anda pekerjaan asal, ini bisa ACC. Justru pay letter ini yang bikin kita menjadi klenger. Ketika Anda galbay di pinjaman online legal, dan saya pastikan Anda masih bisa ACC. Halo guys, welcome back to my channel. Banyak sekali yang ingin turun ke ilegal, padahal rawatan mereka ini bukan pinjaman online. Dalam video ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari metadata jalur pembiayaan online agar Anda punya basic dan arah ketika Anda menggunakan data dan data Anda bisa dimaksimal. Pertama kita akan membahas tentang kredit online. Ada AL, Divo, Shopee, HCI, Lazada dan semua golongan pay letter. Kenapa saya namakan kredit online? Awalnya adalah pengambilan barang. Kalau Anda mendengar istilah kredit, secara tidak langsung diperuntukkan untuk barang. Satu contoh, kredit rumah, kredit motor. Masa ada pinjaman rumah, pinjaman motor? Ini ya basicnya ya. Kemudian perusahaan ini bermetamorfosis mengikuti era digital ini dan mengikuti tren pasar saat ini atau market. Mereka lebih interest bukan ke kredit barang tapi adanya sebuah pembiayaan tunai agar tidak kalah bersaing, sehingga mereka juga mendapatkan debitur atau nasabah. Dari kredit online ini kita akan bahas tentang metadata. Pertama, cara pengajuan. Kredit online ini cara pengajuannya sangat mudah. Anda punya nomor baru ataupun Anda pekerjaan asal, ini bisa ACC. Kemudian dari limit, ketika kita approve di kredit online pasti menawarkan limit yang langsung besar. Ketika Anda membayar lunas ini, limitnya bisa naik sampai 2 kali lipat. Banyak orang yang terjerat kredit online, suruh saya untuk mengambil kepinjaman online ilegal. Ya mana ada jalurnya gitu. Anda sering menggunakan dan Anda sering pelunasan, dan ketika Anda mempunyai kredit online, naluri konsumtif Anda akan tinggi. Anda akan membeli barang-barang yang di luar kebutuhan Anda. Hati-hati dan waspada, apalagi menggunakan pay letter ini. Justru pay letter ini yang bikin kita menjadi klenger. Untuk jalur kredit online ini, ketika Anda melakukan pembayaran bagus di kredit online, Anda bisa menembus ke pinjaman online legal. Satu contoh, umumnya limitnya cuma 400. Karena Anda pembayaran bagus di kredit online, limit Anda bukan 400 lagi, malahan bisa jadi 1,8, 2 juta, bahkan 3 juta. Semakin tinggi limit Anda di kredit online, maka semakin besar kita berbicara jalur ya. Jadi kredit online mengarahnya ke pinjam legal. Terus dari segi gagal bayar atau galbay, ketika Anda gagal bayar di kredit online ini, Anda akan sulit mengajukan ke pinjaman online legal. Karena apa? Kredit online ini referensi Anda untuk menuju ke pinjaman online legal. Pahami ya? Flashback tadi ke jalur, kita tidak mengalami kredit online dulu tidak masalah, tapi langsung ke legal, tapi limitnya sangat kecil. Kemudian kita akan berbicara tentang pinjaman online. Pinjaman online ini, awal berdirinya perusahaan ini memang untuk peminjaman dana tunai. Ini yang dinamakan pinjaman online murni. Dari cara pengajuannya, semakin hari ke sini, pinjaman online ini bukannya semakin mudah, dia malah lebih selektif atau lebih ketat. Ketika Anda baik di kredit online, belum tentu Anda bisa ACC di pinjaman online. Kalau Anda tidak tahu mekanisme atau cara pengajuannya di pinjaman online legal, Anda bisa mempelajari video saya tentang jalur digital. Ketika Anda punya kredit online, Anda ke pinjaman online, bagi saya Anda termasuk data fresh di pinjaman online legal ya. Kemudian dari limit, langsung pengajuan ke pinjaman online legal, limit Anda
limit minimum. Jika Anda bayar di pinjaman online, belum tentu Anda bisa tarik kembali. Ada pinjaman online beberapa yang satu kali bayar ini langsung ngelok. Pinjaman online legal ini jalurnya ke ilegal, tapi dengan catatan Anda harus mempunyai minimal pembayaran lunas, bukan cicilan berjalan ya, pembayaran lunas 3 kali. Kalau mau data Anda kuat pinjaman online ilegal. Kalau hanya cuma 1 kali, Anda bisa buktikan sendiri. Kalau nggak auto, jangan percaya omongan saya, Anda bisa buktikan sendiri. Untuk Anda mendapatkan pinjaman online ilegal, Anda harus mempunyai rawatan legal. Ini jembatan pinjaman online versus pinjaman online, bukan kredit online versus pinjaman online. Saya yakin yang pinjaman online kalah karena limitnya kecil. Untuk mencapai puluhan juta di kredit online ini sangat mudah, berbeda dengan pinjaman online. Untuk mencapai Anda puluhan juta, katakanlah 10 juta, itu sangat sulit. Kadang di nominal 5 juta aja sudah ngelok, tidak bisa diambil. Kemudian kita menginjak ke segi galbay. Ketika Anda galbay di pinjaman online legal, Anda bisa mengajukan ke kredit online. Dan saya pastikan Anda masih bisa ACC di kredit online. Itu saya yakin. Karena kenapa saya bisa yakin? Karena saya sudah praktek berkali-kali. Sedangkan pinjaman online ilegal ini pundi-pundi rupiah kita. Tapi Anda harus pahami jalurnya dulu. Jangan Anda langsung potong kompas, langsung ke pinjaman online ilegal. Jika Anda ketolak, ada data yang Anda harus korbankan. Ada data yang Anda harus buang. Ada data yang Anda tidak bisa maksimalkan. Ingat, sayangilah data Anda, karena data Anda adalah pundi-pundi rupiah Anda. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.